Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penyusunan laporan survei Promkes pada berbagai tatanan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Aulia Putri Ramus, kemudian saya sendiri Sidra, Promkes dan PHBS. Promosi kesehatan adalah ilmu yang membantu masyarakat menjadikan gaya hidup sehat optimal. Kesehatan yang optimal didefinisikan sebagai keseimbangan kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Ini bukan sekedar pengubah gaya hidup saja, namun berkaitan dengan mengubah lingkungan yang diharapkan dapat lebih mendukung dan membuat keputusan yang sehat. Pengubahan gaya hidup dapat difasilitasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, mengubah perilaku, dan meningkatkan kesadaran. Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses mengupayakan individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka yang mengandalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. PHBS adalah kesimpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seorang keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Dalam promosi kesehatan, PHBS terutama di Indonesia sangat familiar di kalangan petugas kesehatan, termasuk masyarakat Indonesia. Kebersihan pembangunan kesehatan sering dilihat dari berbagai macam indikator. Salah satunya adalah dilihat dari pelaksanaan PHBS baik oleh individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Penyusunan laporan survei. Setelah mengadakan survei atau penelitian, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menyusun laporan untuk mendeskripsikan proses penelitian yang dilakukan dari hasil survei dan pola atau tren spesifik yang ditemukan di dalam survei. Yang pertama itu menyusun ringkasan dan latar penelitian. Yang kedua, menganalisis hasil survei. Yang ketiga, menjelaskan hasil survei. Dan yang terakhir, menyempurnakan laporan. Pada tatanan institusi pendidikan, berdasarkan jurnal kelompok saya temukan tentang tantangan dalam pengelola regulasi penjajah makanan di wilayah sekitar lingkungan sekolah di Kota Samarinda. Makanan dan jajanan sekolah merupakan masalah yang perlu menjadi tatanan masyarakat, khususnya orang tua, pendidik, dan pengelola sekolah. Di beberapa sekolah swasta yang ada di Kota Samarinda memberlakukan kebijakan larangan menjajakan makanan di daerah sekolah. Namun untuk di sekolah negeri, kebijakan yang diberlakukan tidak terlalu berpendapat dikarenakan penjajah makanan hanya beberapa hari dan kegiatan berjualan kemudian muncul lagi di hari selanjutnya. Peran pemerintah untuk mengawasi penjualan makanan jajanan yang belum maksimal karena belum memberikan penyuluhan kepada PJAS secara berkala dan rutin, serta juga tidak melakukan pelatihan penjajah membuat pangan penjajahan yang aman, serta larangan kepada penjajah untuk tidak menjual pangan jajanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya juga belum secara ketat dilakukan. Perilaku jajan anak sekolah perlu mendapat perhatian khusus karena anak sekolah merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan bakteri dan virus yang disebarkan melalui makanan atau biasa disebut dengan foodborne diseases. Pengelola sekolah belum memperlakukan regulasi ketat terkait aturan yang mengatur apa yang boleh dijual serta konsumsi bahayanya pada penjual makanan di sekitar wilayah sekolah. Pada tatanan institusi pendidikan,
ini juga menjadi target dari pelaksanaan PHBS, yaitu institusi ini misalnya berada di kampus, sekolah, pesantren, serta lain-lainnya. Pada tatanan tempat kerja. Tempat kerja merupakan salah satu tatanan strategi promosi kesehatan yang berdasarkan jurnal yang kelompok saya temukan tentang analisis pelaksanaan promosi kesehatan tempat kerja di PT Suri Tani Pemuka Banyuwangi. Promosi kesehatan di tempat kerja atau PDKTK adalah suatu kegiatan di tempat kerja untuk merancang suatu program membantu tingkat pekerjaan di suatu level, meningkatkan dan memperbaiki kesehatan pekerja dengan partisipasi pekerja, manajemen, serta stakeholder dan lain-lainnya. PT Suri Tani Pemuka memiliki peraturan atau kebijakan resmi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja tertulis. Pelaksanaan promosi kesehatan tempat kerja PT Suri Tani Pemuka secara keseluruhan dalam kategori baik. Perusahaan PT Suri Tani Pemuka terus berinovasi dalam pelaksanaan promosi kesehatan di tempat kerja sebagai langkah peningkatan kesejahteraan karyawan seperti poster kesehatan pada tempat umum. Berdasarkan jurnal kelompok saya yang dapatkan tentang gambaran promosi kesehatan di tempat umum supermarket Sakinah Surabaya yang menjelaskan tempat-tempat umum atau TTU adalah tempat, fasilitas atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan aktivitas masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perorangan. Tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat fasilitas umum yang memenuhi persyaratan fisiologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya, serta memenuhi persyaratan dan pencegahan terjadinya masalah kesehatan, serta aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dari tempat umum. Tempat umum merupakan sarana yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, contohnya jual beli seperti di supermarket dan lain-lain sebagainya. Gambaran promosi kesehatan di supermarket Sakinah sebagian besar masih belum terlaksana dengan baik. Lingkungan di supermarket Sakinah masih kurang mendukung masyarakat untuk mendapatkan informasi promosi kesehatan yang bisa meningkatkan kemampuan individu khususnya dalam bidang kesehatan. Pada fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan jurnal yaitu pelaksanaan promosi kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, itu pentingnya promosi kesehatan di rumah sakit karena aktivitas suatu pengobatan selain dipengaruhi oleh pola pelayanan kesehatan yang ada, sikap dan keterampilan para unit PKRS juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sikap, pola hidup sehat, dan keluarga pasien serta tergantung pada tingkat kerjasama yang positif antara personal kesehatan dengan pihak pasien beserta keluarganya. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat seseorang, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat terwujud setinggi-tingginya. Rumah Sakit Airlangga membentuk unit promosi kesehatan atau PKRS untuk mewujudkan segala bentuk promosi kesehatan yang ada di rumah sakit. Pelayanan yang diberikan oleh unit promosi kesehatan berupa pelayanan non-medis sebagai bentuk dari promosi kesehatan. Unit PKRS ini telah melaksanakan promosi kesehatan pada berbagai dalam maupun luar gedung rumah sakit. Rumah Sakit Universitas Airlangga merupakan kawasan tanpa rokok yaitu sebanyak 100% dan sama sekali tidak menyediakan fasilitas ruangan untuk perokok. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.